Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Puspa Lestari, mahasiswi Magister Manajemen Angkatan tahun 2019. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir terhadap Loyalitas Kerja dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening di PT PLN Persero UPT Pulau Gadung. Adapun yang saya bahas pada hari ini, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Latar belakang masalah. Sumber daya manusia merupakan aset paling penting yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan karyawan yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi. PT PLN Persero merupakan perusahaan milik negara yang melayani masyarakat di bidang kelistrikan. PT PLN Persero terdiri dari 3 bidang, yaitu pembangkit, transmisi, dan distribusi. Salah satu unit PLN di bidang transmisi yaitu UPT Pulau Gadung. Wilayah kerja UPT Pulau Gadung merupakan daerah-daerah yang penting di Jabodetabek, meliputi sebagian di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Bekasi yang merupakan objek vital nasional. Maka dari itu dibutuhkan karyawan PT PLN Persero yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi agar pasokan listrik ke customer atau pelanggan dapat tersalur dengan baik. Adapun yang menjadi masalah dalam loyalitas kerja karyawan, menurut Saidam tahun 2000, salah satu indikator loyalitas kerja adalah kepatuhan karyawan. Kepatuhan adalah kesanggupan seorang karyawan untuk menaati segala peraturan yang berlaku, menaati perintah yang diberikan oleh pimpinan, serta sanggup untuk mematuhi aturan jam kerja yang diberlakukan. Dilihat pada gambar tersebut, rata-rata dari keterlambatan karyawan PT PLN Persero sebesar 60%. Ini mengindikasikan adanya rendahnya loyalitas kerja karyawan PT PLN Persero. Yang kedua, terdapat masalah dalam kepuasan kerja karyawan. Rendahnya kepuasan kerja karyawan diindikasikan melalui tingkat absensi karyawan. Dilihat, tingkat absensi karyawan setiap bulannya berfluktuasi dan memiliki rata-rata sebesar 5%. Ini mengindikasikan rendahnya kepuasan kerja karyawan PT PLN Persero UPT Pulau Gadung. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya loyalitas dan kepuasan kerja yang pertama yakni faktor kompensasi. Berdasarkan SK Direksi PLN tentang Peraturan Human Capital Management System, karyawan rekrutmen di atas tahun 2011 tidak akan mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan dari perusahaan saat pensiun. Padahal sebelumnya karyawan mendapatkan bantuan pemeliharaan kesehatan saat pensiun. Yang kedua, kompensasi. Karyawan PLN tidak akan mendapatkan kompensasi berupa upah lembur jika pegawai bekerja melebihi dari batas waktu kerja. Sedangkan seringkali karyawan di bidang pemeliharaan bekerja di luar jam kerja atau lembur untuk memperbaiki kerusakan listrik. Namun, tidak ada timbal balik berupa upah lembur dari perusahaan. Faktor selanjutnya yakni pengembangan karir. Berdasarkan peraturan dari PLN, terdapat perbedaan usia pensiun bagi karyawan dengan proses rekrutmen D3, S1, S2, yakni selama 56 tahun. Sedangkan karyawan rekrutmen SMA, SMK pensiun saat usia 46 tahun. Di sini terdapat ketidakadilan dan kesenjangan. Kemudian karyawan SMA SMK tidak dapat menduduki jabatan struktural apapun di PLN. Meskipun mereka memiliki kinerja yang baik, mereka tidak bisa mendapatkan promosi jabatan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai pengaruh pengembangan karir dan kompensasi terhadap loyalitas kerja melalui kepuasan kerja di PT PLN Persero UPT Pulau Gadung dengan rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT PLN UPT Pulau Gadung? Kedua, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja karyawan UPT Pulau Gadung? Ketiga, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas kerja karyawan PT PLN UPT Pulau Gadung?
Apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan UPT Pulau Gadung? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas kerja karyawan PT PLN UPT Pulau Gadung? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan melalui kepuasan kerja di PT PLN UPT Pulau Gadung? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas kerja melalui kepuasan kerja karyawan PT PLN UPT Pulau Gadung? Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, manfaat akademis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan data dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengambilan keputusan bagi manajemen di PT PLN Persero UPT Pulau Gadung. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, loyalitas karyawan adalah kemauan dan pengabdian untuk tetap bersama organisasi dan bersedia berpartisipasi dalam bisnis organisasi. Yang kedua, kepuasan kerja yaitu suatu keadaan perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan di mana karyawan akan melihat pekerjaannya. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Adapun teori pada penelitian ini, yakni teori kepuasan kerja, equity theory, yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama, input, yaitu semua nilai yang diterima oleh karyawan yang dapat mendukung pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, outcome, semua nilai yang diperoleh dan dirasakan karyawan. Comparison person, yaitu seorang karyawan dalam organisasi yang sama, seseorang karyawan dalam organisasi yang berbeda, atau dirinya sendiri dalam pekerjaan sebelumnya. Puas atau tidaknya karyawan merupakan hasil dari membandingkan antara input dan outcome karyawan lain. Equity inequity, yaitu jika perbandingan input outcome dirasakan seimbang, maka karyawan tersebut akan puas. Tetapi jika terjadi tidak keseimbangan, dapat menyebabkan dua kemungkinan, yaitu ketidakseimbangan yang menguntungkan dirinya atau ketidakseimbangan yang menguntungkan karyawan lain. Adapun faktor-faktor loyalitas karyawan, yang pertama faktor rasional, yaitu menyangkut hal-hal yang bisa dijelaskan secara logis seperti gaji, bonus, dan pengembangan karir. Yang kedua, faktor emosional, yaitu menyangkut perasaan atau deskripsi diri seperti pekerjaan yang menantang, lingkungan kerja yang mendukung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor kepribadian, yaitu karakteristik pekerjaan, karakteristik desain organisasi, dan pengalaman yang diperoleh selama karyawan menekuni pekerjaan itu. Adapun kerangka penelitian dan hipotesis, dapat dilihat kerangka penelitian pada gambar, dan hipotesis terdapat 7 hipotesis. Hipotesis pertama yakni terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan kepuasan kerja. Yang kedua, terdapat pengaruh positif antara pengembangan karir dengan kepuasan kerja. Yang ketiga, terdapat pengaruh positif antara kepuasan kerja dengan loyalitas kerja. Hipotesis keempat, terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan loyalitas kerja. Hipotesis kelima, terdapat pengaruh positif antara pengembangan karir dengan loyalitas kerja. Hipotesis keenam, terdapat pengaruh positif antara kompensasi dengan loyalitas kerja melalui kepuasan kerja. Dan hipotesis yang ketujuh, terdapat pengaruh positif antara pengembangan karir dengan loyalitas kerja melalui kepuasan kerja. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang akan digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka atau skala numerik. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PLN UPT Pulau Gadung. Sedangkan sampelnya dihitung menggunakan rumus Lockheed. Terdapat 199 populasi dan dengan sampel 133 responden. Adapun teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan, yang pertama uji validitas, menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.
Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item dengan total item-item tersebut. Syarat minimum untuk dianggap suatu instrumen valid, yakni nilai indeks validitasnya lebih dari 0,3. Yang kedua, uji reliabilitas. Menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Untuk melihat reliabilitas, digunakan koefisien Crunchbase alpha dengan menggunakan SPSS. Jika uji reliabilitas lebih dari 0,6, maka uji reliabilitas memiliki reliabilitas baik. Sedangkan jika uji reliabilitas kurang dari 0,6, maka hasil uji reliabilitas memiliki reliabilitas kurang baik. Kemudian teknik analisis data yang ini menggunakan Structural Equation Model atau SEM yang dioperasikan melalui program AMOS. Penelitian ini akan menggunakan dua macam teknik analisis. Yang pertama, confirmatory factor analysis pada SEM yang digunakan untuk mengkonfirmasi faktor-faktor yang paling dominan dalam suatu kelompok variabel. Yang kedua, regression weight pada SEM yaitu digunakan untuk meneliti seberapa besar hubungan antar variabel. Yakni selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil uji validitas menggunakan SPSS menunjukkan angka yang besar yakni lebih dari 0,3 sehingga semua item pernyataan tiap variabel dinyatakan valid dengan nilai signifikansi lebih dari 0,3. Dapat terlihat pada gambar dari 4 indikator dan 48 pertanyaan, semuanya dianggap valid dengan skor di atas 0,3. Selanjutnya, uji reliabilitas. Hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS menunjukkan angka yang besar, yakni lebih dari 0,6. Sehingga semua item pernyataan dianggap valid. Selanjutnya, uji hipotesis. Terdapat model hipotesis seperti yang tertera pada gambar. Hasil uji hipotesis berikut adalah output tabel pengujian hipotesis penelitian menggunakan uji AMOS dalam bentuk output regression weight pada gambar di bawah ini. Dilihat nilai P pada gambar diinterpretasikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja nilainya 0,00 kurang dari 0,5, keterangannya ada pengaruh. Kedua, pengaruh pengembangan karir terhadap kepuasan kerja 0,00 kurang dari 0,5 sehingga ada pengaruh. Ketiga, pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja 0,238 lebih besar dari 0,5 tidak ada pengaruh. Yang keempat, pengaruh pengembangan karir 0,43 tidak ada pengaruh. Yang kelima, pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas kerja 0,02 kurang dari 0,02 ada pengaruh. Dalam penelitian ini, variabel kepuasan kerja berperan sebagai mediator dalam pengaruh tidak langsung variabel kompensasi dan variabel pengembangan karir terhadap variabel loyalitas kerja. Untuk menguji signifikansi peran variabel kepuasan kerja dalam memediasi pengaruh tidak langsung variabel kompensasi dan pengembangan karir terhadap loyalitas kerja diuji dengan menggunakan uji Sobel berikut hasil yang diperoleh. Standardized direct effect dan standardized indirect effect dengan interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, hasil pengujian membuktikan bahwa kompensasi memiliki pengaruh terhadap loyalitas kerja melalui kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai standardized indirect effect 0,31 lebih besar dari nilai standardized direct effect 0,18. Yang kedua, hasil pengujian membuktikan bahwa pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap loyalitas kerja jika melalui kepuasan kerja. Hal ini dibuktikan dengan nilai standardized indirect effect 0,202 lebih besar dari nilai standardized direct effect 0,099. Kemudian dilakukan uji goodness of fit dengan hasil sebagai berikut.
Pada gambar dapat dilihat hasil sebelum modifikasi dan hasil setelah modifikasi. Setelah dilakukan modifikasi, dapat dilihat bahwa hanya satu model yang tidak fit, yakni C-square, sedangkan yang lainnya seperti CMINDF dan RMSEA itu fit, dan yang lainnya marginal, sehingga hipotesis dapat diterima. Adapun kesimpulannya, yang pertama, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan UPT Pulau Gadung. Sehingga semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan, maka kepuasan kerja karyawan juga akan semakin tinggi. Hasil hipotesis kedua, pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Sehingga semakin besar kesempatan pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan, maka kepuasan kerja karyawan akan semakin tinggi. Hasil pengujian hipotesis ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan PT PLN UPT Pulau Gadung. Sehingga semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, maka loyalitas kerja karyawan akan semakin tinggi. Hipotesis keempat, kompensasi tidak berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan. Sehingga semakin besar kompensasi yang diterima oleh karyawan tidak dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Hasil hipotesis kelima menunjukkan bahwa pengembangan karir tidak berpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan. Sehingga semakin besar kesempatan pengembangan karir yang diberikan oleh perusahaan tidak dapat meningkatkan loyalitas kerja karyawan. Hasil hipotesis keenam, kompensasi berpengaruh terhadap loyalitas kerja melalui kepuasan kerja karyawan. Ini menunjukkan bahwa peran variabel kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara variabel kompensasi terhadap variabel loyalitas kerja. Dan hasil hipotesis ketujuh, pengembangan karir berpengaruh terhadap loyalitas kerja melalui kepuasan kerja. Ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja mampu memediasi pengaruh tidak langsung antara variabel pengembangan karir terhadap variabel loyalitas kerja. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.